Selamat datang di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa. Di tanah inilah sejarah tidak pernah benar-benar mati. Di bawah debu penjajahan dan jejak dari rakyat ada cerita yang tak selesai ditulis. Hari ini kita akan menyelami pertarungan dua sosok asing yang membentuk arah sejarah Indonesia. Bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan pengaruh, strategi, dan prinsip. Raymond Westerling, sang algojo berdarah dingin, dan Ijon Jambi, pendiri pasukan elit kebanggaan Republik. Inilah Westerling versus Ijon Jambi, pertempuran bayangan di tanah merdeka. Raymond Paul Pierre Westerling, nama yang ditakuti di Sulawesi Selatan, lahir di Istanbul tahun 1919. Westerling berdarah Yunani dan Belanda. Ia bergabung dalam pasukan elit Belanda Depot Speciale Troepen, atau disingkat DST, sebuah unit komando yang dibentuk untuk menumpas gerakan perlawanan Indonesia. Tapi caranya bukan sekedar militer biasa. Ia membawa metode kotor, eksekusi massal, intimidasi, pembakaran desa. Ia menyerbu kampung-kampung di Sulawesi Selatan. Dalam 3 bulan saja puluhan ribu warga dibantai. Apakah dia psikopat atau hanya pion negara yang tak peduli nyawa? Di sisi yang berbeda, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang asing lain mendarat di Indonesia, tapi kali ini bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk membela. Namanya Ijon Jambi, lahir dengan nama asli Rochus Bernardus Visser. Ia adalah mantan pasukan SAS Inggris dan sangat terlatih dalam pertempuran gerilya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ia justru menolak ke Eropa. Ia memilih Indonesia, menikah dengan perempuan Sunda, masuk Islam, menjadi WNI. Dan atas perintah pemerintah Indonesia tahun 1952, ia diminta membentuk pasukan elit. Maka lahirlah cikal bakal Kopassus. Westerling memimpin dengan teror dan kekerasan. Ijon Jambi melatih dengan disiplin dan kehormatan. Westerling menganggap rakyat adalah musuh. Ijon Jambi menganggap rakyat adalah alasan dia bertempur. Tapi mereka berdua sama-sama memahami perang bukan soal peluru, tapi soal ketakutan. Westerling memanfaatkan ketakutan untuk menundukkan rakyat. Ijon memanfaatkan keberanian untuk membangkitkan prajurit. Westerling dan Ijon Jambi tak pernah saling berhadapan langsung di medan tempur, tapi operasi mereka saling tumpang tindih. Westerling beroperasi di Sulawesi dan Jawa Barat tahun 1946 hingga 1949. Ijon mulai aktif setelah itu, tapi dengan satu misi: jangan biarkan Indonesia jadi ladang pembantaian lagi. Kopassus lahir bukan hanya untuk operasi militer, tapi untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan asing dan gerakan separatis yang muncul karena luka-luka masa lalu, luka yang ditinggalkan Westerling. Westerling melarikan diri dari Indonesia. Ia hidup di pengasingan di Belanda sampai wafat tahun 1987. Ia tidak pernah diadili. Ijon Jambi wafat lebih dahulu tahun 1977. Dan di Sulawesi Selatan, di sanalah ribuan jiwa terkubur tanpa nama. Di dusun-dusun kecil yang sunyi, tangisan masih tertinggal di tanah merah. Westerling datang bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai algojo yang menciptakan mimpi buruk. Metodenya disebut penyeringan bersenjata, sebuah eufemisme dan eksekusi massal. Orang-orang dikumpulkan, diinterogasi, dan jika dicurigai langsung ditembak. Tak ada pengadilan, tak ada belas kasih. Hingga hari ini banyak keluarga di Sulawesi Selatan yang tidak pernah tahu di mana makam ayah, anak, atau saudara mereka. Mereka hilang bersama jejak sepatu Westerling yang menghilang di bawah bayang-bayang diplomasi Belanda. Sementara itu, jejak Ijon Jambi membekas dalam bentuk yang jauh berbeda. Ia bukan sekedar instruktur tempur, ia adalah bapak pendiri Kopassus, pasukan elit Indonesia yang ditakuti hingga Asia Tenggara. Di awal pembentukan pasukan ini, Ijon menanamkan 3 hal: keheningan, disiplin, dan loyalitas. Dia mengajarkan bagaimana bergerak tanpa terlihat, menyerang tanpa suara, dan kembali tanpa jejak. Filosofi ini diwariskan dari latihannya di SAS Inggris. Tapi saat Indonesia, ia menyesuaikannya dengan karakter tanah air, menggunakan nilai kesetiaan pada Republik sebagai fondasi. Ia bahkan meminta para prajurit muda untuk berbaur dengan rakyat, memahami penderitaan mereka, agar ketika bertugas mereka tahu apa yang sebenarnya sedang mereka lindungi. Westerling dan Ijon Jambi adalah 2 kutub dalam sejarah Indonesia, 2 wajah asing, 2 tujuan, 2 arah pertempuran. Tapi keduanya memberikan kita pelajaran penting bahwa sejarah tidak bisa dilihat hitam putih. Tidak semua bule adalah penjajah, tidak semua pribumi adalah pahlawan. Westerling menunjukkan apa yang terjadi saat kekuasaan tanpa hati dijalankan. Ijon Jambi menunjukkan bahwa keberpihakan tidak selalu ditentukan oleh warna kulit atau asal negara. Sejarah bukan tentang siapa yang datang dari mana, tapi tentang siapa yang berjuang untuk apa. Sejarah seringkali bicara tentang tokoh-tokoh besar, presiden, raja, pahlawan,
Tapi terkadang mereka yang paling menentukan jalannya sejarah justru berada di balik bayangan, seperti Westerling dan Ijon Janbi. Dua orang asing datang dari Eropa menginjak tanah yang sama Indonesia, tapi takdir mereka bertolak belakang. Westerling menciptakan trauma, seorang penjaga sistem kolonial yang meyakini kekerasan adalah solusi untuk pemberontakan. Ia melihat rakyat Indonesia sebagai ancaman bukan manusia. Sedangkan Ijon justru sebaliknya, ia memilih untuk melepaskan warna kulitnya, menyatu dengan tanah ini, menikahi perempuan lokal, menjadi warga negara Indonesia, dan membela negara ini hingga akhir hayatnya. Mereka tidak pernah bertarung langsung, tapi keduanya sedang menulis dua bab sejarah yang saling menabrak. Westerling menulis bab tentang darah, Ijon menulis bab tentang harapan. Dan di antara dua bab ini, kita generasi sekarang harus memilih warisan mana yang ingin kita lanjutkan. Hari ini, ketika kamu melihat baret merah pasukan elit Indonesia, ketahuilah bahwa itu adalah warisan dari seorang pria asing yang memilih untuk mencintai negeri ini lebih dari tempat asalnya. Dan ketika kamu mendengar kisah kelam pembantian rakyat, jangan lupakan bahwa itu bukan cerita dongeng, tapi bagian dari luka sejarah. Westerling dan Ijon Janbi mengajarkan kita satu hal, asal usul tak menentukan siapa dirimu, tapi pilihanmu itulah sejarah. Siapa yang kamu bela, siapa yang kamu lindungi, apa yang kamu wariskan. Karena bangsa ini bukan hanya dibentuk oleh darah perjuangan, tapi juga oleh keputusan-keputusan manusia yang memilih berpihak kepada kebenaran atau kepada kekuasaan. Kalau kamu tertarik dengan sejarah kelam seperti ini, klik tombol like dan bagikan ke orang-orang yang belum tahu kisah ini. Tulis di kolom komentar menurutmu, apakah sosok seperti Ijon Janbi layak disebut pahlawan Indonesia? Atau apakah sejarah kita terlalu lunak terhadap tokoh asing? Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya membaca sejarah, tapi menghidupkannya kembali. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya, di mana sejarah tidak pernah tidur, hanya di bumi Lasura.